Matahari mulai tenggelam di balik bukit pasir yang membentang luas di Arab Saudi. Langit senja memancarkan semburat jingga dan merah yang menyejukkan hati, tetapi bagi Laila, seorang tenaga kerja wanita asal Indonesia, hari itu hanya menyisakan kelelahan dan rasa lapar. Sudah 3 hari ia terdampar di jalanan Riyadh setelah melarikan diri dari majikannya yang kejam. Dengan tubuh yang lemah dan tanpa uang sepeser pun, ia hanya bisa berharap akan ada keajaiban yang datang di sebuah sudut taman kecil. Laila duduk sambil memeluk lututnya. Perutnya yang kosong semakin meringis. Tetapi ia tidak tahu harus meminta tolong kepada siapa. Kebanyakan orang yang lewat hanya melirik tanpa peduli, menganggapnya seperti debu yang diterbangkan angin padang pasir. "Ya Allah, aku mohon berikan aku kekuatan," bisiknya lirih sambil menahan air mata. Tak jauh dari sana, sebuah mobil mewah melintas perlahan. Dari balik kaca jendela, seorang pria memperhatikan pemandangan sekitar. Ia adalah Pangeran Faris, seorang bangsawan terpandang di kerajaan Arab Saudi. Pria itu dikenal murah hati, tetapi hidupnya penuh kesepian setelah kehilangan istri tercintanya 5 tahun lalu. Tiba-tiba, pandangan Pangeran Faris tertuju pada sosok wanita yang duduk lesu di bawah pohon. Sesuatu di wajah wanita itu menarik perhatiannya. Ada kesedihan mendalam, namun juga kekuatan yang tersembunyi. Pangeran Faris memberi isyarat kepada sopirnya untuk berhenti. "Siapa dia?" tanya Pangeran Faris kepada pengawal yang duduk di sampingnya. "Hamba tidak tahu, tuanku. Mungkin seorang pekerja yang tersesat atau terlantar," jawab pengawal itu. Pangeran Faris keluar dari mobil dan berjalan mendekati Laila. Wanita itu mengangkat wajahnya dengan kaget saat melihat seorang pria berpakaian jubah putih bersulam emas berdiri di depannya. "Assalamualaikum, saudari. Apa yang terjadi padamu?" tanya Pangeran Faris dengan suara lembut namun penuh wibawa. Laila terbata-bata menjawab. "Waalaikumsalam, tuan. Saya seorang TKW dari Indonesia. Majikan saya memperlakukan saya dengan buruk, jadi saya melarikan diri. Saya tidak punya tempat untuk pergi dan tidak punya makanan." Pangeran Faris menatap Laila dengan rasa iba. "Berapa lama kamu di sini tanpa bantuan?" "3 hari, tuan," jawab Laila sambil menundukkan kepala. Rasa malu dan takut bercampur menjadi satu. Pangeran Faris terdiam sejenak, lalu berkata dengan tegas, "Ikutlah denganku. Aku akan memastikan kamu mendapatkan tempat yang aman dan makanan yang layak." Laila menatap Pangeran Faris dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, tuan. Saya tidak tahu bagaimana harus membalas kebaikan Anda." "Allah yang membalas segala kebaikan, bukan manusia," jawab Pangeran Faris sambil tersenyum tipis. Ia memanggil sopirnya untuk membawa Laila ke mobil. Di perjalanan menuju istana, Laila masih tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Dari seorang wanita terlantar, kini ia dibawa ke tempat yang mungkin tidak pernah ia impikan. Hatinya dipenuhi rasa syukur, tetapi juga kebingungan tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Di sisi lain, Pangeran Faris merasa ada sesuatu yang berbeda pada wanita muda itu. Meski tubuhnya terlihat lemah, ada cahaya keberanian yang terpancar dari sorot matanya. Ia tidak tahu bahwa pertemuan ini akan mengubah hidup mereka berdua selamanya. Setelah perjalanan yang cukup panjang, mobil mewah yang membawa Laila dan Pangeran Faris akhirnya memasuki gerbang istana megah. Lampu-lampu kristal menyinari halaman luas yang dipenuhi taman-taman indah. Laila merasa seperti sedang bermimpi, tak percaya bahwa ia berada di tempat semegah ini. "Selamat datang di rumahku," kata Pangeran Faris dengan suara lembut saat mereka turun dari mobil. "Jangan takut, kamu aman di sini." Seorang pelayan perempuan mendekat dan membungkuk hormat kepada Pangeran Faris. "Tuanku, apa yang harus kami persiapkan untuk tamu ini?" "Siapkan kamar tamu di sayap timur, dan pastikan dia mendapatkan makanan serta pakaian yang layak," jawab Pangeran Faris tegas. Pelayan itu mengangguk, lalu memandu Laila masuk ke dalam istana. Laila mengikuti dengan langkah ragu, tetapi rasa lapar dan lelah membuatnya tak punya pilihan lain. Sesampainya di kamarnya, ia hampir tak percaya melihat tempat tidur besar dengan spray sutra, lemari kayu ukir yang indah, dan kamar mandi yang lebih mewah daripada rumahnya di desa. Setelah membersihkan diri dan menikmati hidangan hangat yang disajikan, Laila merasa energinya kembali. Namun,
Pikirannya masih dipenuhi pertanyaan. Mengapa seorang bangsawan sebaik Pangeran Faris menolongnya? Apa yang akan terjadi selanjutnya? Di ruang kerjanya, Pangeran Faris merenung sambil menatap keluar jendela. Ia merasa bahwa menolong Laila bukan hanya tindakan amal, tetapi ada sesuatu yang lebih besar yang Tuhan rencanakan. Dalam hati kecilnya, ia mulai merasakan kehangatan yang sudah lama hilang sejak kepergian istrinya. Ia bertekad untuk membantu Laila menemukan kembali martabat dan harapannya tanpa mereka sadari. Takdir mulai merangkai kisah yang akan mengubah hidup mereka berdua pagi itu. Sinar matahari menyelinap masuk melalui celah jendela kamar Laila. Ia terbangun dengan perasaan campur aduk. Mimpi buruk yang selama ini menghantuinya mulai terasa jauh, digantikan oleh harapan baru di tempat ini. Saat ia berdiri di depan jendela, pemandangan taman istana yang penuh bunga warna-warni membuatnya terpukau. Ketukan lembut di pintu membuyarkan lamunannya. "Masuk," kata Laila ragu. Seorang pelayan masuk dengan senyum ramah. "Selamat pagi, Nona. Sarapan telah disiapkan. Pangeran Faris meminta Anda bergabung di ruang makan utama." Laila terkejut. "Bersama Pangeran? Apakah itu pantas?" "Tuanku sendiri yang memintanya," jawab pelayan itu dengan sopan. "Beliau ingin memastikan Anda merasa nyaman di sini." Dengan hati berdebar, Laila mengikuti pelayan menuju ruang makan. Di sana, Pangeran Faris sudah menunggu. Meja panjang dipenuhi hidangan lezat yang menggugah selera. Namun, perhatian Laila bukan pada makanan, melainkan pada Pangeran Faris yang tersenyum menyambutnya. "Selamat pagi, Laila. Apakah kamu tidur nyenyak?" tanya Pangeran Faris. "Alhamdulillah, Tuan. Saya merasa sangat bersyukur berada di sini," jawab Laila sambil menunduk hormat. "Bagus. Hari ini, aku ingin mengenalkanmu pada beberapa orang yang bisa membantumu," ujar Pangeran Faris. "Kamu tidak perlu khawatir. Mereka semua orang yang dapat dipercaya." Setelah sarapan, Laila dibawa ke sebuah ruangan besar yang digunakan sebagai kantor administrasi istana. Di sana, ia bertemu dengan seorang wanita parubaya bernama Madam Safia, kepala staf istana. Wanita itu memperkenalkan Laila pada tugas-tugas sederhana yang bisa ia lakukan di istana. "Kami tidak mengharapkan apapun darimu, Laila," kata Madam Safia. "Tapi jika kamu ingin membantu, kami akan dengan senang hati menerimanya." Laila merasa lega. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa dihargai. Hari-hari berikutnya dihabiskan dengan mempelajari tugas-tugas kecil di istana dan berinteraksi dengan staf lainnya. Namun, setiap kali ia bertemu Pangeran Faris, jantungnya selalu berdebar. Di sisi lain, Pangeran Faris mulai merasa ada kedamaian yang mengisi hatinya setiap kali melihat Laila. Meskipun status mereka berbeda, ia tidak bisa mengabaikan rasa hangat yang perlahan tumbuh di dalam dirinya. Ia sadar bahwa kehadiran Laila bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari rencana Tuhan yang lebih besar. Hari-hari berlalu dengan cepat di istana. Laila mulai terbiasa dengan lingkungan barunya, tetapi kehidupan yang tenang ini tidak berlangsung lama. Suatu hari, seorang utusan dari keluarga bangsawan lain datang ke istana dengan berita yang mengejutkan. "Tuanku Faris," ujar utusan itu dengan nada tegang, "ada laporan bahwa beberapa majikan yang lalim sedang mencari seorang pekerja wanita yang kabur dari rumah mereka. Mereka mengatakan dia adalah milik mereka dan menuntut agar dia dikembalikan." Pangeran Faris menatap utusan itu dengan tajam. Wanita itu bukan milik siapapun. Tidak ada manusia yang boleh diperlakukan seperti barang dagangan. Utusan itu tampak ragu, tetapi ia melanjutkan. "Namun, mereka memiliki dokumen resmi yang menyatakan bahwa dia adalah pekerja mereka. Jika dokumen ini sah, mereka bisa membawa kasus ini ke pengadilan kerajaan." Mendengar percakapan ini, Laila merasa gemetar. Hatinya dipenuhi ketakutan akan kemungkinan dikembalikan ke kehidupan lamanya yang penuh penderitaan. Namun, ia tahu bahwa Pangeran Faris adalah satu-satunya harapan untuk melindunginya. Setelah utusan itu pergi, Pangeran Faris memanggil Laila ke ruang kerjanya. "Laila, aku ingin kau jujur padaku. Apakah dokumen mereka sah? Apakah kau pernah menandatangani kontrak dengan mereka?" Laila mengangguk perlahan. "Ya, tuanku.
Tapi kontrak itu dibuat dengan paksaan. Saya tidak pernah diberi pilihan. Pangeran Faris mengangguk, memahami situasi yang dihadapi Laila. Kalau begitu, aku akan mencari cara untuk membuktikan bahwa kontrak itu tidak sah. Kamu tidak akan kembali ke tangan mereka. Aku berjanji. Dengan bantuan pengacaranya, Pangeran Faris mulai menyusun strategi untuk menghadapi keluarga majikan yang menuntut hak atas Laila. Ia menggunakan pengaruhnya untuk menggali lebih dalam tentang kejahatan yang dilakukan keluarga itu terhadap para pekerja mereka. Bukti-bukti perlakuan kejam mulai terungkap, dan publik mulai mendukung langkah Pangeran Faris untuk melindungi Laila. Proses hukum berjalan panjang, tetapi akhirnya keadilan berpihak kepada Laila. Pengadilan memutuskan bahwa kontrak yang dibuat dengan paksaan tidak sah, dan majikan lama Laila dijatuhi hukuman atas perlakuan buruk mereka terhadap para pekerja. Berita kemenangan ini disambut dengan sukacita di istana. Laila tidak dapat menahan tangis bahagianya. Terima kasih, tuanku. Jika bukan karena Anda, saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada hidup saya. Pangeran Faris tersenyum lembut. Tidak perlu berterima kasih padaku, Laila. Kamu adalah wanita yang kuat dan berani. Aku hanya membantumu menemukan jalan untuk melawan ketidakadilan. Hari-hari setelah kemenangan itu membawa kedamaian baru bagi Laila. Namun, ada satu hal yang masih mengganjal di hati Pangeran Faris. Ia tidak bisa lagi menyembunyikan perasaannya terhadap Laila. Pada suatu malam yang tenang, di bawah langit penuh bintang, ia mengundang Laila ke taman istana. "Laila," ujar Pangeran Faris dengan suara lembut. "Sejak pertama kali aku bertemu denganmu, aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Kamu membangkitkan kembali harapan dalam hidupku. Aku ingin tahu, apakah kamu bersedia menjadi bagian dari hidupku selamanya?" Laila terkejut mendengar kata-kata itu. Hatinya berdebar kencang, tetapi ia tahu bahwa perasaan yang ia miliki untuk Pangeran Faris tidak bisa disangkal. Dengan mata berkaca-kaca, ia menjawab, "Saya hanya seorang wanita biasa, tuanku. Tetapi jika Anda yakin, saya akan dengan senang hati menerima." Pangeran Faris tersenyum bahagia. "Kamu bukan wanita biasa, Laila. Kamu adalah anugerah yang Allah kirimkan untukku." Pernikahan mereka berlangsung dengan hikmat dan penuh kebahagiaan. Seluruh rakyat merayakan bersatunya dua jiwa yang berbeda latar belakang, tetapi dipersatukan oleh takdir dan cinta sejati. Laila kini menjalani hidup baru, bukan sebagai seorang TKW yang terlantar, tetapi sebagai seorang istri yang dicintai dan dihormati oleh Pangeran Faris. Akhirnya, kebahagiaan yang selama ini mereka cari telah terwujud. Mereka hidup bahagia, saling mendukung, dan bersama-sama menjalani kehidupan yang penuh berkah. Takdir yang mempertemukan mereka membuktikan bahwa keajaiban dapat terjadi ketika hati tetap percaya pada kebaikan.